Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum GLB atau gerak lurus beraturan yang akan dipresentasikan oleh Anissa Tuzahra dengan NIM 102 dan saya Nisa Arfia dengan NIM 103. Gerak lurus beraturan atau biasa disebut GLB. Tujuannya, setelah melakukan percobaan, mahasiswa diharapkan dapat menentukan kecepatan kereta dinamika pada gerak lurus beraturan dan menjelaskan karakteristik gerak lurus berdasarkan besar-besar kinematisnya. Landasan teori, menurut bentuk lintasannya, gerak dibagi menjadi beberapa jenis penting, seperti gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak lurus. Secara umum, gerak lurus dibagi dalam dua kategori, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan artinya gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap sehingga nilai percepatan sama dengan 0. Gerak lurus beraturan disebutkan pada hukum pertama Newton. Sebuah benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan lurus bergerak dengan laju dan arah tetap jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Dari hukum 1 Newton, kita menyimpulkan bahwa setiap benda yang terisolasi atau yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya akan berada dalam kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Benda dikatakan bergerak lurus beraturan atau GLB jika benda tersebut bergerak pada lintasan yang lurus dan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga percepatannya sama dengan 0. Kecepatan didefinisikan sebagai perubahan posisi setiap saat atau dalam bentuk matematis dituliskan V sama dengan delta X per T. Sedangkan kelajuan adalah besar jarak tempuh per satuan waktu atau dalam bentuk matematis dituliskan V sama dengan X per T dengan keterangan V adalah kecepatan, X adalah jarak, dan T adalah waktu. Secara umum menunjukkan bahwa benda yang bergerak tidak terus bergerak, tetapi berhenti setelah beberapa saat. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gesekan. Gaya gesekan timbul dan bekerja pada bidang kontak atau persentuhan dari dua benda yang bergerak berlawanan arah. Untuk itu, agar sebuah benda dapat bergerak, dibutuhkan gaya yang sedikit lebih besar dengan gaya gesek. Gerak lurus beraturan dapat diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara bidang miring, di mana rel presisi dimiringkan agar kereta dinamika dapat berjalan, gunanya untuk mengimbangi gaya gesek. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kereta dinamika bermotor, di mana kereta dinamika tersebut dilengkapi dengan motor sehingga dia bisa bergerak tanpa harus memiringkan rel presisi. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan eye-track. Di sini kita menggunakan dua metode pertama, yaitu dengan cara bidang miring dan dengan menggunakan kereta dinamika bermotor. Alat-alat yang digunakan yaitu rel presisi pada gambar nomor 1, kemudian power supply gambar nomor 2, ticker timer gambar nomor 3, kemudian kereta dinamika tanpa motor nomor 4, kereta dinamika bermotor nomor 5, dan pita kertas. Langkah-langkahnya. Pada percobaan ini akan ditelaah gerak lurus beraturan dengan cara yang pertama, yaitu cara bidang miring, dan yang kedua kereta bermotor. Dengan cara bidang miring, merangkai alat seperti pada gambar. Jadi rel presisinya ditumpangkan pada suatu balok agar dia bentuknya bisa miring, sehingga nanti kereta dinamika dapat berjalan. Yang kedua, memasang salah satu ujung rel pada tingkat pertama balok bertingkat. Menahan kereta dinamika di dekat waktu ketik. Kemudian yang keempat, menghubungkan waktu ketik catu daya dan catu daya ke soket jala-jala listrik pada saat catu daya masih dalam keadaan mati atau off. Ini harus dipastikan bahwa catu daya masih dalam keadaan mati ya. Kemudian yang nomor 5, memotong pita ketik sepanjang 1 meter dan memasangnya pada waktu ketik. Menjepit salah satu ujung pita ke penjepit yang ada pada kereta dinamika dan meyakinkan bahwa pita ketik lewat di bawah kertas karbon. Kemudian yang keenam, menghidupkan catu daya dan mendorong kereta dinamika sedemikian rupa sehingga bergerak di sepanjang rel presisi. Yang ketujuh, ketika kereta dinamika mendekati atau hampir mendekati ujung rel presisi, tahan kereta dinamika menggunakan tangan atau menggunakan tumpukan tangan atau menggunakan tumpukan berpenjepit. Ini tujuannya agar kereta dinamika dapat berhenti bergerak. Yang kedelapan, mengambil pita ketik dari kereta dinamika, memeriksa titik ketikan yang diperoleh pada pita ketik dan mencoba mengambil kesimpulan mengenai gerak yang dilakukan oleh kereta dinamika.
Selanjutnya, memeriksa titik ketikan pada permukaan gerak kereta dinamika. Jika terdapat titik-titik yang bertindihan, abaikan titik-titik tersebut dan memotong bagiannya. Kemudian, yang ke-10, menggunakan 5 ketik dan 10 ketik sebagai satuan waktu. Potong pita ketik secara berurutan dimulai dari awal gerak kereta dinamika. Ini sebagai tabel hasil percobaan 1. Jadi tiap titik nanti kita hitung jarak-jaraknya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan percobaan kedua. Percobaan kedua menggunakan kereta dinamika bermotor. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, merangkai alat seperti pada gambar. Seperti ini. 2. Landasan dibuat mendatar, memakai kereta dinamika bermotor. Karena kereta dinamika memiliki dua pengatur kecepatan, yaitu V1 dan V2. Berbeda dengan percobaan pertama, yang pada rel presisinya digunakan balok untuk membuat rel presisi menjadi miring. Pada percobaan kedua, kereta dinamika bermotor sehingga memiliki daya untuk bergerak melawan gaya gesek. Ketiga, atur kecepatan pada posisi V1, hidupkan catu daya. Catu daya itu power supply. 4. Ketika kereta dinamika mendekati atau hampir mendekati ujung rel presisi, menahan kereta dinamika menggunakan tangan. Ini tujuannya agar kereta dinamika bermotor tidak melewati rel presisi. Langkah selanjutnya, yang kelima, mengambil pita ketik dari kereta dinamika. Keenam, memeriksa titik ketikan pada permulaan gerak kereta dinamika. Jika terdapat titik-titik yang bertindihan, mengabaikan titik-titik tersebut dan memotong pada bagian tersebut. 7. Menggunakan 5 ketik sebagai satuan waktu. Memotong pita ketik secara berurutan dimulai dari awal gerakan dinamika. Yang ke-8. Lakukan juga untuk kecepatan kedua. Ini adalah tabel hasil percobaan 2. Untuk kecepatan 1 dan kecepatan 2, hasil praktikum. Ini adalah hasil praktikum dari 4 kelompok, K1, K2, K3, dan K4. Percobaan ini adalah percobaan pertama pada bidang miring. Didapat data sebagai berikut. Yang kedua, percobaan kedua menggunakan kereta dinamika. Data ini juga didapat dari 4 kali percobaan oleh 4 kelompok. Data ini menggunakan kecepatan 1. Didapat data sebagai berikut. Selanjutnya, ini percobaan kedua, kereta dinamika bermotor dengan kecepatan kedua atau V2. Pembahasan. Ini adalah contoh pita kertas hasil ketikan ticker timer untuk GLB. Ticker timer sendiri adalah alat untuk mengukur kecepatan secara sederhana, bergetar dengan frekuensi tertentu. Dapat kita lihat di gambar. Jarak antara dua titik yang berdekatan sama. Waktu satu ketikan adalah jarak antara dua titik. Jadi jarak antara ini adalah waktu satu ketikan ticker timer. Kita dapat lihat semuanya jaraknya konstan atau sama. Ini membuktikan sama seperti pengertian GLB. Pengertian GLB sendiri adalah benda yang bergerak pada lintasan lurus dan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak ada perubahan kecepatan, sehingga percepatannya adalah 0. Ini untuk kecepatan yang berbeda, seperti pada percobaan 2. Semakin cepat, maka jaraknya semakin besar. Selanjutnya, dari
percobaan pertama pada bidang miring dilakukan 4 kali percobaan, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Didapat data bahwa keempat percobaan tersebut perubahan jarak yang ditempuh konstan. Pada percobaan di bidang miring menggunakan kereta dinamika, kereta tersebut dapat bergerak karena adanya gaya yang melebihi gesekan atau melebihi gaya gesek sehingga kereta dinamika tersebut dapat bergerak. Bidang miring tersebut yang menimbulkan gaya yang melebihi gesekan sehingga kereta dinamika dapat berjalan. Dapat kita lihat jarak yang ditempuh oleh kereta dinamika pada tiap titik relatif hampir sama atau konstan, sehingga dapat disimpulkan gerak yang terjadi adalah gerak lurus beraturan. Sama seperti halnya pada percobaan kereta dinamika bermotor. Perbedaannya, landasan tidak dimiringkan karena kereta dinamika ini dapat bergerak tanpa dimiringkan dengan motor yang diletakkan pada kereta dinamika. Pada tabel dengan kecepatan V1, jarak yang ditempuh tiap titik pun terlihat hampir sama konstan, sama seperti pada tabel kecepatan V2. Perbedaannya, jarak yang ditempuh dengan V2 lebih jauh daripada jarak yang ditempuh dengan V1 karena kecepatan V2 lebih besar daripada V1. Akan tetapi tetap saja percepatannya sama atau 0. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan hasil percobaan, analisis data, dan tujuan dilaksanakannya praktikum dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis gerak yang dilakukan kereta dinamika adalah gerak lurus beraturan. Karakteristik gerak lurus beraturan adalah jarak yang ditempuh setiap satu satuan waktu adalah tetap. Yang ketiga, dengan memperkecil selang waktu detik, kecepatan kereta dinamika dapat ditentukan dengan lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami.